Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari menjelang Pentakosta hari yang ke-10. Hari yang terakhir dalam rangkaian doa pagi tahun ini dengan tema Iman dan Perbuatan. Iman dan Perbuatan. Marilah kita bernyanyi dengan lagu pembukaan dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas Roh Kudus yang selalu senantiasa menyertai kami dari hari ke hari. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai ibadah doa pagi 10 hari ini, kiranya Engkau mau hadir dan sertai ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Sertailah kami ya Tuhan pada hari ini untuk kami boleh memahami apa yang disampaikan melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami dimampukan untuk boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah iman dan perbuatan. Kalau kita boleh melihat kondisi khususnya di masa pandemi ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah menjumpai ada orang-orang yang sepertinya hidupnya itu selalu tenang dan tidak pernah mengalami khawatir. Ketika orang itu ditanya, apa sih rahasianya kok hidupmu tuh bisa tenang, gak khawatir tentang virus yang begitu berbahaya itu? Orang itu dengan yakinnya menjawab, "Ya saya itu punya iman bahwa saya memiliki Tuhan. Tuhan yang saya percaya itu tentu saja akan menjaga saya sepanjang waktu. Tuhan itu tentu saja akan menjauhkan saya dan tidak akan memberikan penyakit yang berbahaya kepada saya." Tetapi akhirnya orang itu meskipun dia mempunyai suatu kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan memelihara dia. Orang itu mulai perlahan-lahan abai terhadap protokoler kesehatan. Dia mulai menganggap semuanya itu normal-normal saja seperti tidak pernah terjadi pandemi. Jadi akhirnya orang itu hidup bisa jadi abai memakai masker, abai tidak menjaga kesehatan dengan baik. Dan orang itu percaya bahwa dia akan selalu dilindungi Tuhan. Tetapi tentu saja dia bisa jadi dalam kondisi akan terus sehat, tidak terpapar virus COVID-19 ini. Tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu juga bisa menjadi membahayakan untuk orang lain. Orang lain bisa jadi akan terkena virus karena bertemu dengan dia yang dia sendiri dalam kondisi yang lebih sehat.
Itulah yang terjadi. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan pelayanan kita. Ada orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya itu cukup punya iman saja, tetapi tidak perlu untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan persekutuan. Ada pula justru orang Kristen yang beranggapan, cukuplah aku jadi orang yang baik dalam perbuatan. Ngapain sih aku harus ikut-ikut aktif lagi dalam kegiatan persekutuan? Kira-kira mana yang lebih tepat pernyataan dan penghayatan tersebut? Manakah yang lebih penting antara penghayatan iman atau perbuatan baik? Kalau kita lihat di bacaan yang kita baca tadi, Yakobus menyampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di ayat 17 kita melihat iman di sini berasal dari akar kata bahasa Yunani pistis yang juga terkait di Yakobus 2 ayat 1 yang berarti kepercayaan kepada Yesus Kristus secara pribadi. Jadi iman di sini intinya terkait dengan pengakuan percaya secara pribadi dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sedangkan perbuatan yang atau dari kata erga artinya adalah seperti perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk membantu sesama misalnya, yang memberi sedekah kepada mereka yang miskin atau yang membutuhkan. Jadi ketika dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, kita melihat bahwa jika ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Iman tidak disertai perbuatan adalah mati. Ya bisa saja sih orang punya iman, bisa saja orang punya perbuatan yang baik. Tetapi yang mau dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini mau menunjukkan suatu hal yang akan dikerjakan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri setelah orang itu mempunyai iman. Tetapi keduanya itu harus ada. Dan jika yang satu itu tidak dapat berdiri tanpa ada yang lain. Karena itu seseorang jika hanya mempunyai iman saja maka dikatakan mati. Seperti halnya kemudian di ayat 27 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati itu seperti juga tubuh tanpa roh. Ya tubuh itu tidak berdaya, tubuh itu mati. Mati di sini itu juga menunjukkan bahwa kalau terkait dengan iman yang tadi kepercayaan kepada Tuhan, akhirnya menunjukkan bahwa kalau mati itu ya kepercayaanmu itu tidak ada gunanya. Itu akan sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Dan pada ayat 21 kita juga bisa melihat bahwa Allah juga menerima Bapa kita Abraham yang menganggapnya benar karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kita melihat bahwa Bapak Abraham pada saat itu ketika dia harus mempersembahkan anaknya Ishak, itu adalah sesuatu yang sepertinya berat untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban pada saat itu. Tetapi Abraham mau melakukan hal itu. Itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas imannya. Jadi Abraham mempunyai iman kepada Allah dan itu membuat imannya nyata ketika dia mau membawa Ishak anaknya sebagai persembahan. Dan Yakobus mengangkat hal ini tentang iman tanpa perbuatan adalah mati karena Yakobus juga melihat bahwa ketika di zamannya masa itu banyak sekali orang yang sangat saleh dalam ritual ibadah. Tetapi di sisi lain mereka tidak mempunyai kehidupan atau perbuatan yang baik terhadap sesama. Dan Yakobus menganggap ini hal yang cukup penting dan harus dihidupi bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita melihat kalau Bapak Abraham tadi melakukan perbuatan imannya dengan melakukan perbuatan itu adalah suatu contoh yang membuat iman menjadi sempurna. Seperti yang dilakukan Abraham tadi. Percaya kepada Allah itu membutuhkan suatu tindakan. Dan Abraham membuktikan itu melalui apa yang dilakukan. Kalau kita melakukan perbuatan baik, itu adalah bagian dari penghayatan iman. Jadi perbuatan baik itu tidak bisa dilakukan begitu sendiri saja untuk mendapatkan kebaikan, untuk mengumpulkan tiket menuju keselamatan atau mengumpulkan poin sehingga nanti ketika berjumpa dengan Allah, kalau orang yang banyak melakukan perbuatan baik maka akan mendapatkan keistimewaan lain. Jadi perbuatan baik itu
dipahami sebagai suatu ungkapan syukur dan penghayatan iman karena anugerah dan iman kepada Yesus Kristus itu tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan iman kita saat ini? Di masa-masa yang ya kita lihat cukup sulit dan sampai kapan masih juga belum tahu kapan akan selesai. Tetapi kita boleh bersyukur kalau 10 hari ini secara khusus kita juga boleh memberi kita untuk diubahkan, dipulihkan, dibentuk, dan diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seharusnya iman percaya kepada Tuhan Yesus kita yang kita peringati beberapa waktu yang lalu yang kenaikannya ke surga, iman kita itu semakin dikuatkan ketika kita boleh diisi melalui firman Tuhan setiap hari, ketika kita boleh mendekatkan diri dalam doa-doa kita setiap hari. Tetapi kita tidak bisa hanya berdiam diri saja dengan keselamatan yang sudah dianugerahkan itu, dengan kondisi ibadah yang bisa kita lakukan. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama melangkah dan mengaplikasikan perbuatan kasih kita. Marilah kita bisa melihat bahwa iman dan perbuatan itu adalah suatu kesatuan yang harus kita miliki dalam langkah hidup kita. Kita tidak bisa berkata, saya punya iman, tetapi tidak ada kasih di dalam perbuatan kita. Atau kita tidak merasa cukup melakukan perbuatan baik, tetapi iman kita semakin kendor, yang diindikasikan dengan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama yang sudah tidak kita hidupi lagi. Biarlah kita juga bisa menyelaraskan ini. Kita bisa melakukan iman dan perbuatan kita itu sebagai sesuatu yang selaras. Sehingga iman kita itu tidak menjadi sia-sia. Iman percaya kita itu juga terus berkobar untuk kita terus boleh melakukan perbuatan-perbuatan karya Allah dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga boleh minta penyertaan Roh Kudus yang juga akan kita peringati pada kebaktian nanti untuk senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Kita boleh mengundang Roh Kudus untuk boleh melingkupi hidup kita sehingga kita bisa terus kuat di dalam iman dan kita juga bisa terus melakukan karya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat doa syafaat kita secara berbalasan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Sumbawa II yang saat ini sedang mempersiapkan untuk melayankan ibadah peringatan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta pada hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu, bukan sekedar berkata mempunyai iman dan beribadah, tetapi tidak mempunyai perbuatan. Biarlah ibadah kami bukan sekedar ibadah saja, namun juga hidup kami sebagai persembahan untuk sesama kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Naikkan doa
Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang berusaha memulihkan perekonomian negara kami. Berikan kami rasa damai dan aman untuk tinggal dan beribadah di negara ini. Kami berdoa untuk usaha pemerintah yang sedang memutus rantai penularan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Tuhan menolong dan memberkatinya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Kiranya Kau sendiri yang akan terus memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang terkena virus ini. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarganya yang mendampingi, Tuhan sendiri yang lindungi mereka dan juga menyertai mereka sehingga mereka juga diberikan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk umat Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Rismawati Sitanggang, juga Bapak Idris Tarigan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberikan pemulihan. Tuhan sendiri akan sertai dalam proses pengobatan yang dilakukan. Tuhan sendiri yang akan terus dijadikan sumber pengharapan bagi mereka di tengah sakit penyakitnya. Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan saudara-saudara kami ini melalui tindakan medis para dokter dan juga dari keluarga yang merawat. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul dalam kehidupan perekonomiannya karena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbelas kasih kepada mereka yang kekurangan dalam penghasilan dan juga mereka yang mencari pekerjaan. Biarlah kami juga boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk juga boleh peka terhadap saudara-saudara kami itu yang membutuhkan itu. Kami boleh mendukung mereka. Kami juga boleh memberikan bantuan nyata jika Tuhan mau memakai kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberikan jalan keluar kepada setiap pergumulan yang saudara kami alami itu. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam mengikuti setiap pendidikan yang masih harus dilakukan secara online. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kesabaran kepada setiap anak-anak kami di dalam studinya. Mungkin mereka sudah mulai merasa jenuh dan juga merasa tumbuh kembang mereka terbatas di dalam karena harus belajar di rumah, tidak dapat berjumpa dengan teman-teman mereka. Kiranya Tuhan sendiri akan berbelas kasih kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pendidikan yang baik di masa yang sulit ini. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin.
Marilah kita bernyanyi lagu penutup dari PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari yang terakhir telah selesai. Terima kasih atas kehadiran umat sekalian. Sebentar lagi kita akan bertemu dalam ibadah memperingati turunnya Roh Kudus hari Pentakosta nanti pada pukul 9 pagi. Dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, kita juga dapat bertemu kembali pada rangkaian doa 10 hari tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.